Hai, Jazuli di sini dan pada Inspirasi Plus kali ini kita akan ngebahas ini. Ya, ini adalah buku filosofi teras. Bentar, walaupun ini adalah buku yang berkenaan dengan filsafat, aku jamin ini nggak serumit namanya kok. Jadi seperti tagline buku ini, filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini. Ini cocok banget bagi generasi kayak kita-kita ini yang gampang galau, gampang baper, bosenan atau terjebak pada rutinitas yang gitu-gitu aja. Jadi, apa saja kiat-kiat filosofi teras ini untuk bisa ngejalani hari-hari kita menjadi lebih menggairahkan lagi? Atau ada dari kalian yang saat ini lagi terbebani masa lalu? Atau lebih dramatisnya lagi, ada yang lagi ngalami beratnya tekanan dan kerasnya hidup? Kalau gitu, tonton habis video ini. Syukur dan terima kasih jika video ini di-like dan channel ini di-subscribe. Ya, filosofi teras, filosofi teras. Filosofi ini sebenarnya terjemahan dari si penulis sendiri, yaitu Henry Manampiring ya. Adapun sebutan umum aliran filsafat ini adalah Stoicisme. Ini nggak lepas dari pencetus atau pendiri dari aliran ini, yakni Zeno. Jadi singkatnya adalah diceritakan dalam buku ini bahwa Zeno ini merupakan seorang pedagang tekstil pewarna pakaian yang cukup kaya raya. Alhasil, dalam perjalanan dari Citium, dari Phoenicia, yang saat ini Lebanon, dekat Lebanon dan Suriah ya, sekitar Lebanon dan Suriah, menuju Piraeus, kota di pelabuhan Athena, melintasi laut Mediterania. Lalu kapalnya karam, kemudian tenggelam, dan terlantarlah ia di Athena. Nah, di Athena inilah dia mulai tertarik pada filsafat, dan sebagaimana kita tahu bahwa di Athena ini adalah buminya para filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Ternyata kesialan ini membawa berkah bagi si Zeno dengan mendirikan aliran filsafat ini. Dia belajar dan berguru pada Krates dan sejumlah filsuf lainnya. Kalau kalian pernah nggak sih ngalami sial, habis itu dapat berkah? Atau habis sial dibalas dengan sial lagi? Nah, singkat cerita, si Zeno ini mengembangkan sistem pemikirannya sendiri. Karena dia sedang mengajar di Stoa, teras berpilar di agora, semacam alun-alun Athena ya. Filsafat Zeno ini kemudian mendapat sebutan Stoicisme. Dan meskipun aliran filsafat ini sudah berusia 2000 tahun lebih, ya, aliran filsafat ini sangat relevan dengan konteks kekinian. Bahkan di barat, filsafat ini mulai mendapat tempat kembali di ruang-ruang masyarakat modern. Seperti apa Stoicisme? Yuk langsung aja. Filsafat Stoicisme ini tidak membahas persoalan-persoalan pelik seperti filsafat-filsafat pendahulunya ya, kayak ngebahas realitas, kemudian ada ngebahas pikiran dan lain semacamnya. Pokoknya yang pelik-pelik, enggak. Jauh dari itu semua, Stoicisme ini mengajarkan tentang etika, tentang kebajikan dan ketenangan jiwa. Apakah sama kayak agama? Oh, enggak gitu mikirnya. Jadi aliran ini bukan agama. Karena Zeno tidak membawa kitab suci, wahyu, dan lain-lain ya. Gampangnya ini kayak aliran pemikiran yang menekankan kita bisa ngejalani hidup dengan pikiran dan jiwa yang lebih tenang. Jadi sangat sejalan dengan ajaran manapun ya. Karena itu bisa jadi kita tanpa sadar sebenarnya udah menjadi stoik tanpa sadar ya. Dan menganut paham ini dan ngejalani di hari-hari kita. Bisa jadi. Oke, langsung aja. Ini dia beberapa pikiran pokok Stoicisme. Yang pertama adalah selaras dengan alam atau in accordance with nature. Maksudnya gimana? Apakah jaga kebersihan, nggak buang sampah sembarangan? Nggak gitu, nggak sesempit itu pengertiannya. Jadi selaras dengan alam berarti kita berperan sebagaimana eksistensi kita sebagai manusia. Kita bertindak dan berperilaku selayaknya manusia. Apa itu? Tentu sebagai makhluk berpikir dong ya. Kita dibekali dengan nalar dan perasaan. Lalu gimana ngaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Contoh, misal kita lagi jalan, tiba-tiba ada yang nyenggol kita. Nah,
Biasanya kita langsung kesal, kemudian keluarlah umpatan-umpatan kotor dari mulut kita. Padahal kalau kita mau pikir dalam-dalam dengan nalar dan perasaan, bisa jadi yang nyenggol kita tadi beneran tidak sengaja. Tapi karena kita kekurangan kendali, jadinya ya udah langsung main hardik. Nah, stoicisme mengajarkan agar kita bisa melatih nalar dan perasaan kita sebagaimana kita menjadi manusia. Fitrah kita sebagai manusia. Dan yang begini-begini nih banyak kita jumpai dan kita temukan di kehidupan sehari-hari kita. Misal kena macet langsung emosi, padahal emosi gak emosi, macet ya macet. Jadi daripada bikin kita gak mood, kenapa gak kita tahan aja untuk tidak menghardik, tidak ngeluh, dan lain-lain ya. Selain ngebuang energi, suasana hati kita malah jadi terganggu. Kok gini ya, kok gitu ya. Emang gak mudah sih, tapi bisa dilatih kok, termasuk aku sendiri. Jadi selaras dengan alam, dalam hal ini juga berarti bahwa apapun yang terjadi memang seharusnya terjadi. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Inilah yang disebut dalam buku ini sebagai interconnectedness. Bahkan hal sepele pun yang terjadi sungguhnya merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi bukan secara kebetulan. Oleh karena itu, menurut stoicisme, kebahagiaan dan ketenangan jiwa adalah hasil dari nalar ya, yang sehat dan kesadaran bahwa segala yang terjadi memang semestinya terjadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ini yang menurutku merupakan kunci ya di buku ini, di Paham Stoicisme ini juga dibolak-balik dijelasin, yakni dikotomi kendali. Jadi dikotomi kendali ini adalah fakta bahwa dalam hidup ini ada yang bisa kita kendalikan ya, dan ada yang nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah motivasi, tujuan hidup, usaha kita, dan persepsi kita. Sementara seperti ucapan orang, opini orang tentang kita, harta, jabatan, itu adalah sesuatu di luar kendali kita. Nah, bagi stoicisme, hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan ini tidak berpengaruh terhadap kebahagiaan kita. Sedangkan hal-hal yang dapat kita kendalikan dapat menentukan kebahagiaan kita. Misal ya, kita atau siapapun pernah dipecat di tempat kerja. Bisa jadi kita langsung pusing dan bahkan depresi. Itu sangat wajar asal tidak sampai berlarut-larut. Kenapa? Karena fakta bahwa kita dipecat itu adalah sesuatu yang ada di luar kendali kita. Nah, pada kondisi itu kita bisa alihkan fokus kita pada hal yang bisa kita kendalikan. Misal, ini adalah kesempatan bagi saya untuk bisa mengembangkan karir saya di tempat lain. Atau, peluang membuka usaha. Atau, lumayanlah dapat pesangon. Atau, ini adalah ujian bagi kesabaran dan keuletan saya selama ini bekerja, gitu misal. Lalu, apakah stoicisme ngajarin pasrah gitu aja? Tentu saja tidak. Di buku ini, si penulis menegaskan bahwa di semua situasi, bahkan saat kita merasa tidak ada kendali sekalipun, selalu ada bagian di dalam diri kita yang tetap merdeka, yaitu pikiran dan persepsi. Nah, pemecatan memang bisa saja terjadi ya karena hal di luar kendali kita, misalkan karena bencana alam yang membuat perusahaan merugi dan bahkan bangkrut. Tetapi jika dipecat karena atasan yang dengki atau subjektif, bukankah kita masih bisa memiliki pilihan daripada sekedar pasrah? Misalkan menggugat. Apakah opsi menggugat adalah perbuatan sia-sia? Belum tentu. Kalaupun hasilnya kita tetap kalah, kita setidaknya memiliki opsi tindakan daripada hanya sekedar pasrah mengendalikan pikiran atau persepsi. Gitu. Lalu bagaimana dengan harta, jabatan, ketenaran, dan lain-lain? Berpengaruh nggak terhadap kebahagiaan kita? Semua itu katanya bisa kita kendalikan kok. Ya mungkin kita bisa berpikiran bahwa kekayaan, kemudian kesehatan bisa kita kendalikan kok. Namun jangan keliru, karena yang sebetulnya bisa kita kendalikan itu adalah usaha kita untuk mendapatkannya, bukan hasilnya. Itulah yang dikatakan filsuf stoicisme bahwa jika kebahagiaan kita bergantung pada hal-hal di luar kendali kita telah menjadi budak hal tersebut. Yang karenanya ketika semua hilang, streslah kita. Karena semakin kita menggantungkan diri kita pada hal di luar kendali kita, semakin kita takut kita akan kehilangan hal tersebut.
dan justru membuat kita sulit menemukan kebahagiaan. Sekali lagi, kebahagiaan kita patutnya ditentukan oleh sesuatu yang ada dalam kendali kita. Nah, salah satu penganut aliran ini adalah Marcus Aurelius, dan di sini juga bolak-balik disebut ya, beliau ini adalah Stois yang juga kaisar Romawi loh. Jadi meskipun dia kaisar, tapi kebahagiaannya tidak bergantung pada kekayaannya. Dia berkata di buku ini, jika kamu merasa susah karena hal eksternal, maka perasaan susah itu tidak datang dari hal tersebut, tapi oleh pikiran dan persepsimu sendiri. Dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah pikiran dan persepsimu kapanpun juga. Katanya begitu. Luar biasa sekali kan? Lalu yang ketiga ini adalah indifferent, atau kalau dalam terjemahan bebasnya itu berarti nggak ngaruh. Pengertian ini masih ada sangkut pautnya dengan yang kedua tadi. Artinya hal-hal yang ada di luar kendali kita benar-benar tidak mempengaruhi kualitas kebahagiaan seseorang. Nggak ngaruh. Dan nggak ngaruh ini ada dua macam. Di buku ini ada preferred indifferent, atau hal-hal yang nggak ngaruh tapi kita suka, misalkan seperti ketenaran. Siapa sih nggak suka tenar, kemudian kekayaan, tapi itu tidak pengaruh sebenarnya terhadap kebahagiaan kita. Dan yang kedua adalah unpreferred indifference, seperti hal-hal yang nggak kita inginkan, misalnya kegagalan, keadaan kurang baik, dinyinyirin orang, dan lain semacamnya. Nah, bagi kaum Stoa, baik preferred atau unpreferred indifferent, ya, mereka sadar betul bahwa keduanya nggak akan pernah merusak kebahagiaan mereka. Itu adalah 3 hal pokok berdasarkan rangkuman setelah saya baca buku ini. Gitu ya. Sebenarnya buku yang terbitan Kompas Gramedia tahun 2019 ini udah aku baca setahunan lebih ya. Ini mengurai banyak sekali kasus-kasus yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita, namun pada prinsipnya kembali pada pokok-pokok pikiran di atas. Nah, lalu ada yang tanya, Bang, aku gagal move on. Gimana nih stoicisme nyikapinya? Sama. Stoa melihat bahwa masa lalu adalah hal yang ada di luar kendali kita. Kita mau sekeras apapun mikir, itu sudah terjadi. Terus kan kita perlu belajar, Bang, dari kesalahan masa lalu. Setuju banget. Karena proses belajar ini adalah hal yang bisa kita kendalikan. Tapi tidak berarti bahwa kita menghabiskan waktu dan hari-hari kita pada kesalahan masa lalu. Bagi stoicisme, masa lalu benar-benar sudah mati. Mau gimana pun dia sudah terjadi. Dan masih banyak contoh kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa kesalahan kita yang ada dalam kendali kita dan yang ada di luar kendali kita. Orang bijak berkata bahwa kebahagiaan tidak dicari, tapi diciptakan. Yuk, jangan ada lagi baper-baperan, apalagi kebayang masa lalu yang kelam. Karena dengan benar-benar sadar bahwa suatu di luar kita, di luar kendali kita, misalnya seperti anak, keluarga, kekayaan, dan lain-lain, adalah sesuatu yang fana, maka hargailah momen-momen tersebut bersama mereka. Kita syukuri yang kita miliki. Saya Jazuli, like jika kalian suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.